Apakah keris bisa disandingkan dengan kemodernan yang ada untuk saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Untuk zaman sekarang ini banyak sekali pola spiritual yang mulai disalahartikan. Banyak sekali Indonesia mengalami kemunduran. Banyak sekali yang menyatakan bahwasanya Indonesia mengalami kemunduran dikarenakan orang-orang Indonesia, orang-orang Nuswantoro masih percaya serta melakukan klenik. Karena mereka beranggapan bahwasanya klenik ini hanya mengajarkan pola spiritual menghayal. Klenik ini hanya mengajarkan seseorang semakin malas. Klenik ini hanya mengajarkan agar seseorang semakin jauh dari peradaban. Pemikiran-pemikiran semacam ini ada dikarenakan ulah dari oknum yang mengatakan dirinya sebagai guru spiritual. Adanya oknum yang mengaku dirinya sebagai orang yang memahami jati diri spiritual. Padahal selama ini mereka hanya ikut numpang tenar, ikut numpang cari uang, dan tanpa pernah mempelajari apa itu jati diri spiritual yang ada di Nuswantoro. Makanya yang ada hanyalah informasi-informasi berkenaan dengan hal-hal yang buruk. Munculnya orang-orang yang mencari pesugihan instan, orang-orang yang ingin kaya dalam waktu seketika, munculnya orang-orang yang ingin sukses dalam waktu seketika. Memang iming-iming semacam ini mudah sekali ketika diedarkan di Indonesia. Iming-iming semacam ini mudah sekali dipergunakan untuk mencuci otak orang yang ada di Indonesia. Namun bukan berarti ilmu spiritual yang ada di Nuswantoro semacam itu. Hal ini merupakan bagian dari sebagian kecil orang yang mengaku dirinya sebagai guru spiritual. Padahal bagi mereka yang memahami jati diri spiritual pasti akan paham berkenaan dengan olah rasa serta olah graito. Olah rasa ini berkenaan dengan tata cara mengatur diri kita untuk memunculkan intuisi spiritual. Olah graito ini berkenaan dengan tata cara mengatur pola pikir kita untuk memikirkan hal-hal yang positif. Dan dua hal ini merupakan bagian dari peranan wajib yang dimiliki oleh orang-orang pengamal ilmu spiritual. Jadi perlu dipahami bahwasanya ketika ada pola pikir yang keliru itu diakibatkan oleh sebagian kecil orang-orang yang ingin memanfaatkan spiritual hanya dengan tujuan keuangan saja, hanya dengan tujuan untuk mengendalikan, mengelola, memanipulasi seseorang saja. Ketika pola pikir ini disandarkan pada jati diri spiritual yang seutuhnya, hal-hal semacam ini tidak akan ada. Karena yang perlu dipahami bahwasanya keris bukan sarana untuk mengendalikan dunia.
Kita harus paham mengenai hal tersebut. Keris bukan sarana untuk mengendalikan dunia. Keris merupakan bagian dari perlambang keindahan. Keris ini merupakan bagian dari perlambang harapan, yang mana harapan ini dimunculkan dengan adanya olah rogo, olah graito, serta olah rasa. Bukan dengan cara mak bedunduk, langsung keajaiban tersebut terjadi. Dan memang penyelewengan, kenyelenean, hal-hal semacam ini masih ada sampai saat ini. Maka tugas kita sebagai pecinta spiritual, ketika ada beberapa oknum yang dalam hal ini menyalahartikan mengenai spiritual, itu perlu segera ditindak. Cara menindakinya itu mudah. Ketika ada oknum yang berada di media sosial ternyata mengajarkan hal-hal yang tidak baik, cara yang bisa ditempuh, jangan ditonton videonya. Dan kalau bisa, memang kita memiliki gerakan bareng-bareng agar video semacam ini yang mencoreng nilai spiritual yang ada di Nuswantara itu segera dihilangkan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, yang ada di Makau, yang ada di Singapura, yang mana dahulu belajar ilmu spiritualnya dari Indonesia, semenjak adanya oknum-oknum yang menyalahartikan makna spiritual itu tersendiri, ya jadinya semacam ini. Mereka sudah mulai mencaci maki nilai spiritual yang ada di Nuswantara. Dan hal ini akibat dari ulah orang-orang yang tidak paham ilmu spiritual tiba-tiba nyemplung hanya dengan tujuan memanfaatkan momen, memanfaatkan spiritual, memanfaatkan finansialnya saja. Hal-hal semacam ini yang perlu untuk ditindak lebih lanjut. Kemudian keris bagian dari warisan spiritual sebagai jalan titik ketenangan batin. Yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami, pusaka ini bagian dari perlambang. Saya ulangi kembali, pusaka ini merupakan bagian dari perlambang seseorang guna memperoleh titik ketenangan batin. Mereka meyakini bahwasanya pusaka ini mampu menghadirkan roh-roh para guru sejati. Makanya bagi orang yang mencintai Mbah Sunan Kalijogo, itu keris-keris yang pernah diagem oleh Mbah Sunan Kalijogo dirawat sampai sekarang. Bagi orang-orang pengagum dari Pangeran Diponegoro, ada beberapa pusaka dengan dapur Pangeran Diponegoro, karena mereka meyakini dengan memiliki benda spiritual tersebut, dengan menyimpan benda spiritual tersebut akan menghadirkan roh-roh spiritual dari para guru sejati. Jika spiritual dikembalikan kepada jati diri yang sebenarnya, maka saya yakin bahwasanya pusaka dalam wujud keris, tombak, dan lainnya masih bisa dimanfaatkan sampai kapanpun, selama orang tersebut meyakini, menyandarkan hatinya kepada sosok pencipta, sang pencipta, Gusti Pangeran, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun ada beberapa tindakan yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Bagi beberapa saudaraku yang ingin mempelajari pola spiritual yang ada di Nuswantara, monggo saya persilakan bisa kunjungi link resmi saya, mistikjawa.com, mustikaalam.com, serta kisabrangalam.com.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun ada beberapa tindakan yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.